Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Srianti dengan NIM 18650010 kelas A. Untuk kesempatan kali ini saya akan mereview materi dengan judul Phase Design dengan mata kuliah Manajemen Proyek. Yang pertama ada pendahuluan. Aktivitas utama dalam Phase Design adalah membuat top dan medium level dari desain sistem dan mendokumentasikannya. Dalam spesifikasi desain, aktivitas kedua dimulai dengan melakukan rencana tes penerimaan atau ATP. ATP adalah sebuah dokumen tes yang akan digunakan untuk mendemonstrasikan seluruh fungsi sistem kepada user pada phase penerimaan. Terdapat dua langkah dalam mendesain sistem software, yaitu yang pertama, bagilah sistem menjadi beberapa komponen secara fungsional. Yang kedua, hubungkanlah komponen-komponen tersebut. Desain terstruktur adalah memiliki tujuan utama dari desain terstruktur adalah memecah sistem menjadi bagian lebih kecil, teratur, dan mudah dibangun. Yang pertama, desain top-down. Masing-masing komponen utama atau kotak dalam TLD dipecah menjadi sub-bagian dimulai dengan level teratas, kemudian turun ke level berikutnya, dan sebagainya. Dalam kasus ini dimulai dengan menu dan mendesainnya sebelum turun ke query, update, dan report generation yang akan diikuti dengan tingkat selanjutnya jika ada. Kemudian desain button up. Kemudian kasus tertentu mungkin akan lebih mudah mendesain dengan menggunakan pendekatan dari level bawah atau rendah ke level atas. Hal ini sering ditemui pada kasus sistem pengontrolan pada proses di mana peralatan pengontrolan hardware pada level terbawah menentukan bagaimana sistem disatukan atau integrasi sistem. Desain button up juga sangat cocok digunakan pada kasus di mana ada komponen software yang dibangun dan disatukan dalam modul baru untuk membangun sebuah sistem. Pertukaran desain tingkat atas atau top level design trade-offs. Umumnya banyak desain tingkat atas yang dapat mencapai atau memperoleh hasil yang sama dalam sebuah sistem software. Contohnya, desain tingkat atas top level hanya salah satu cara untuk memecahkan sistem ABC dalam komponen-komponen utama. Keputusan untuk membangun sendiri atau kembali merupakan keputusan khusus. Ada keuntungan dan kerugian pada setiap kombinasi dari item yang dibangun maupun yang dibeli. Semakin banyak paket program yang Anda beli, semakin berkurang program yang harus Anda lakukan. Keputusan untuk membeli paket program lebih mudah dibandingkan harus membuat sendiri, akan tetapi lebih mahal dan umumnya kurang efisien dibandingkan dengan program tertulis biasa yang sama. Prioritas desain atau desain prioritas pilihan TLD Anda akan mempengaruhi hal-hal berikut ini. Yang pertama, biaya sistem. Yang kedua, waktu yang diperlukan untuk membangun sistem, sifat mudah dipakai, kinerja, ukuran sistem, kehandalan, kemampuan modifikasi. Kemudian teknik desain tingkat menengah. Setelah TLD terpilih, kita harus membagi masing-masing fungsi atau komponen utama menjadi beberapa subfungsi atau komponen. Jika akan lihat bagaimana hal tersebut digunakan untuk membangun sistem perusahaan bootstrapping, diawali dengan memberi nomor setiap komponen utama pada TLD. Aturan penamaan naming modul diberi nama untuk menunjukkan sistem fungsi atau function yang diperlukan. Aturan penomoran numbering convention. Nomor pada setiap kotak disusun dengan aturan sebagai berikut. Pada tiap-tiap tingkat terendah, tambahkan sebuah titik dan angka bulat untuk nomor yang terletak di atas kotak. Angka bulat tersebut diurutkan dari kiri ke kanan. Kemudian kamus desain. Kamus desain ada beberapa kamus, yaitu Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3.
Kemudian ada kamus data umum, yaitu kamus daftar alfabet. Penyusun parameter ditunjukkan pada tanda panah aliran data. Kemudian modul terstruktur atau sejauh mana Anda dapat merincinya. Sebuah modul terstruktur memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, berfungsi sepenuhnya sebagai fungsi tunggal, misalnya dapat diterima, diedit, diformat ulang, dan melewati parameter tunggal. Yang kedua, ukurannya kecil, ukuran yang ditetapkan bersekitaran 50-100 baris, dapat dieksekusi atau paling banyak 2 halaman. Yang ketiga, dapat diprediksi, semua ciri dapat terlihat dengan membaca kode program. Hal ini tidak dipengaruhi oleh kode tersembunyi dalam modul lain atau pada sistem operasi. Yang keempat, ada tidak tergantung atau independen, perubahan dalam modul atau parameter tidak mempengaruhi sistem. Yang kelima, meskipun hal ini tidak didefinisikan secara jelas dalam modul terstruktur, lihatlah kegunaan kembali suatu modul yang cukup lengkap dan umum mengakibatkan Anda dapat menggunakan pada aplikasi ini dengan memodifikasi sebagai mungkin. Kemudian ada desain file atau file design, dapat kinerja yang sesungguhnya, getting real performance, mengoptimalkan file, mengoptimalkan sejumlah variabel item-item, file history, pengujian desain file. Kemudian ada sistem manajemen database relation. Kelebihan utama dalam RDBMS adalah fleksibilitas. Sebagai contoh, jika kita ingin mengakses data yang sejenis secara berlainan dari berbagai aplikasi, maka sistem ini akan dapat mengapungnya. Kekurangan dari RDBMS hanya dapat performance, membutuhkan banyak memori dan waktu untuk menyimpan, menjalankan, dan merinci seluruh bagian tabel. Penghematan waktu yang mengakibatkan oleh pemakaian yang mudah dan fleksibilitas dari sistem membuat RDBMS yang terdapat pada sebuah komputer atau CPU yang baik sebagai investasi yang berharga. Kemudian ada proses desain, yaitu dengan tim desain. Yang kedua, pertemuan desain. Ada dokumentasi teknik, standar ketentuan pada waktu desain. Pertimbangan hal-hal tersebut, berikut kita menulis dokumentasi teknis, gunakan bahasa yang formal dan tepat. Kemudian yang kedua, gunakan gambar diagram yang terstruktur yang sejenisnya. Yang ketiga, buatlah agar maksud dari desain menjadi jelas pada beberapa halaman pertama, kemudian uraikan. Yang kedua, cobalah untuk konsisten pada grafik-grafik dan struktur kalimat. Untuk standar ketentuannya pada waktu desain, buatlah aturan yang standar sebagai berikut. Beberapa ketentuan desain, kemudian parameter yang mendahului, penanganan kesalahan, standar pemrograman, dan programmer melalui dan template ini dengan mengisikan kode proses. Kemudian ada garis besar spesifikasi desain. Spesifikasi desain terdiri atas judul halaman dan daftar isi, gambar umum, daftar hardware urutan prioritas desain, diagram desain, dan beberapa modul dictionary yang umum, beberapa kebiasaan penamaan modul yang umum. Kemudian yang ketujuh, parameter yang diperbaiki dengan data dictionary, penanganan kesalahan, standar pemrograman struktur, alat pemrograman terstruktur, top level design atau dengan disingkat TLD. Kemudian medium level design atau diagram MLD, modul dan kamus data, file dan tabel. Kemudian ada penguji desain. Ketika desain telah diselesaikan, semua harus berjalan dengan benar. Maksudnya adalah untuk menjamin hal-hal berikut. Yang pertama, semua keperluan spesifikasi fungsi sudah ketemu. Yang kedua, desain mudah diprogram dan dipelihara. Yang ketiga, dapat diimplementasikan sesuai dengan waktu dan anggaran. Untuk merubah permintaan sesuai dengan desain, beberapa desain yang rinci akan selalu membawa
pada perubahan permintaan. Anda harus kembali kepada user sekarang dan meyakinkan user bahwa dia sebenarnya tidak menginginkan apa yang dia minta sebelumnya. Perencanaan penerimaan. Meskipun penerimaan adalah tahapan pada bab tersendiri, nantinya perencanaan menerima dapat dimulai setelah desain level menengah dikerjakan. Setelah itu desain setiap pakai. Ketika hendak memakai keputusan di antaranya beberapa pendekatan teknis terhadap suatu masalah, lebih mudah mengambil keputusan dengan meminta pendapat orang lain. Apakah pertemuan dengan beberapa ahli untuk melakukan TLD setiap pakai? Tujuan dari penemuan itu adalah memilih TLD yang baik atau diperpanjang dengan top level depth. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan jika ada salah pembacaan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.